yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul hisab. Allahumma amin. Tanpa kita sadari dan tanpa kita pikirkan dalam hati kita, dalam benak hati kita, bahwasanya hidup di dunia ini sangatlah singkat sekali. Mari kita tengok di mana Nabi Adam alaihissalam meninggal. Kita hitung dengan jari, dengan kalkulator, sampai saat ini sudah berapa tahun Nabi Adam meninggal. Beliau jelas di pintu langit di surga sana. Sedang yang matinya Fir'aun sudah berapa tahun disiksa di alam barzah. Kita yang masih hidup ini hendaklah senantiasa peka dan berpikir bahwa kita yang hadir malam ini, baik anak-anak maupun orang tua, itu tidak terjamin bahwa hidupnya akan lama. Tidak dijamin bahwa yang tua mati duluan, yang kecil masih lama, tidak. Dalam Al-Quran tidak disebutkan demikian. Untuk itu marilah kita senantiasa menyiapkan diri di mana malam ini kita bersama-sama untuk meringati kemerdekaan yang diberikan mutlak Allah kepada bangsa Indonesia. Karena secara logika, secara akal sehat, tidaklah mungkin bangsa kita ini menang dengan Portugis, menang dengan penjajah. Karena dilihat dari senjatanya saja sudah tidak sangatlah mungkin untuk menang bangsa ini melawan Portugis atau melawan penjajah. Tapi karena Allah sudah berkehendak, Allah telah berpihak pada bangsa Indonesia, makalah bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk mengisi kemerdekaan ini? Tiada lain, tiada bukan. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi kemerdekaan. Yang kedua, kita hendaklah senantiasa mendoakan para pahlawan, para pejuang yang telah gugur membela negara ini. Yang kedua, marilah kemerdekaan yang sudah di depan mata kita ini jangan kita sia-siakan. Cucuran air mata, derasan darah, maka harus kita hargai dengan apa? Kita dengan bekerja menurut profesi kita. Kita lihat bapak-bapak mas-mas itu yang jauh dari sana menuju ke tempat ini untuk apa? Untuk berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk mempertahankan hidup keluarganya. Dia rela berpisah dengan keluarganya, dia rela berpisah dengan anaknya, dia rela meninggalkan kampung halamannya untuk apa? Untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Disitulah misi dari kemerdekaan itu. Sementara kita yang di sini, marilah kita bersama-sama, kita tingkatkan aktivitas kita tingkatkan kinerja kita. Untuk apa? Tiada lain, tiada bukan, untuk mengisi kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk yang kedua, kita bersyukur karena Allah berfirman, la in zakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa mau bersyukur atas nikmat yang kuberikan, maka akan kutambah nikmatnya. Akan tetapi barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka azabkulah sangat pedih. Allah telah berfirman dengan jelas. Untuk itu marilah kita bersedekah tidak perlu nunggu kaya. Karena apa? Ada sedekah yang lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat kita lakukan. Apa itu? Yaitu senyum. Senyum, meringis, nyengir alih kancane mawon sampun dinilai ibadah.
Tapi namun menawi hati kita sumpek, hati kita menika mboten longgar, ajeng senyum dateng kancane mawon, dateng sedulure mawon, kepada temannya kerja merasa berat. Tapi karena hati kita sudah dipupuk dengan iman, dengan keyakinan, maka rasa syukur itu akan tumbuh. Dengan apa? Sedikit rezeki yang kita dapatkan sebenarnya itu bukan mutlak untuk diri kita, ada sebagian yang harus dikeluarkan. Maka marilah kita bersama-sama mensyukuri kemerdekaan ini dengan adanya kita sering berbagi, baik berbagi materi, berbagi ilmu, dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salam dan selawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang bisa memberi syafaat kepada kita, kepada manusia, hanya Nabi Muhammad sendiri. Selain itu tidak. Nabi yang lain pun tidak akan bisa memberi syafaat pada umatnya. Kalau tidak percaya, bukalah kisah Isra dan Mi'raj. Di sana dijelaskan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bisa memberi syafaat pertolongan kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit saya sampaikan sebagai pembuka. Untuk selanjutnya kami di sini dalam wonten ing mriki nembe mawon mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak RT, diminta oleh Bapak RT untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan daripada Bapak RT pada malam ini. Yang pertama, Bapak RT mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada semua yang bisa hadir di sini. Yang kedua, permohonan maaf yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat tinggi karena beliau malam ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya karena tugas juga, karena berjuang juga untuk keluarga. Yang ketiga, beliau mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada warga RT 5 yang sejak tadi sudah sibuk, wabil khusus para ibu, untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk acara malam ini. Semoga atas kerjasamanya, atas kebaikannya, keringatnya dinilai oleh Allah menjadi butir-butir pahala yang kelak akan menolong para ibu-ibu yang telah menyiapkan kegiatan malam ini. Untuk yang keempat kalinya beliau Bapak RT menyampaikan bahwasanya mohon izin kepada masyarakat semua Jelegungan RT 5 beserta bapak-bapak mas-mas yang hadir di sini yang tinggal di wilayah RT 5. Kami Bapak RT tidak membeda-bedakan, semua masuk dalam warga RT 5. Bahwasanya ada sebuah tawaran untuk pembangunan dalam misi kemerdekaan ini, yaitu dalam jangka waktu dekat kalau masyarakat sudah sepakat, maka akan ada pembangunan yang besar yang mana akan membuat jalan ke timur sampai ke selatan, itu akan ada pengerasan jalan kalau masyarakat sudah berkenan atau mengizinkan. Nah, untuk itu pada malam ini Bapak RT berpesan kepada saya untuk menawarkan kira-kira kalau ada hamba Allah yang akan mengeraskan jalan atau mengaspal atau mengecor ke dari tempat depannya Pak RT sampai
ke selatan itu kira-kira diperbolehkan atau tidak? Boleh. Alhamdulillah. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan adanya sebuah angka ya. Datas yang jelas ada yang akan membangun untuk wilayah kita, maka kita dengan senang hati akan menerimanya. Karena para bapak dan para ibu semuanya sudah sepakat untuk menerima tawaran pengerasan jalan, maka diminta partisipasinya, yaitu seperti waktu kita membangun di sini, baik tenaga maupun sedikit materi yang harus kita kumpulkan dan kita keluarkan, maka itu sudah menjadi tugas daripada kita. Sebelum kami lanjutkan, sebagai rasa syukur, di depan kalian, di depan Bapak Ibu sudah tersedia hidangan seala kadarnya. Untuk itu mohon untuk dinikmati bersama-sama, namun sebelumnya kita memohon kepada Allah agar rezeki yang kita nikmati itu jadi berkah untuk kita semua. Kami persilahkan untuk yang memeluk agama selain Islam menurut keyakinan dan kepercayaannya. Untuk yang beragama Islam, mari bersama-sama berdoa. Saya sertakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Waktu kami nikah sejenak, monggo diminum dan dinikmati. Nanti kami lanjutkan lagi.